Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Setiawati, mahasiswi Pasca Sarjana UHK dengan NIM 2109087116 jurusan Pendidikan Dasar. Wah, keren sekali ya video yang ditarikan anak kecil tersebut. Kira-kira anak kecil tersebut menarikan tarian daerah mana ya? Dan kalian tahu apa nama tarian daerah tersebut? Dari video tersebut, saya ingin menyampaikan materi tentang pentingnya mengenalkan keragaman budaya Indonesia kepada anak sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pembimbing Dr. Ihsana El-Khuluqo, MPD. Teman-teman, tahukah kalian apakah keragaman budaya itu dan apa saja contohnya? Dan bagaimana cara mengenalkan kepada anak didik kita? Serta mengapa kita perlu mengenalkan keragaman budaya itu sejak dini? Yuk kita simak penjelasan berikut. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya yang sangat beragam. Seperti budaya orang Jawa yang terkenal dengan unggah-ungguh atap kesopanannya, budaya Sunda yang terkenal dengan kesantunan atau kelembutannya, dan masih banyak budaya-budaya lainnya yang ada tersebar di wilayah Indonesia. Lalu, apakah budaya itu? Ya, apakah budaya itu? Budaya dalam bahasa Sanskerta diambil dari kata budaya, yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan akal dan budi manusia. Sedangkan secara harfiah, budaya merupakan cara hidup yang dimiliki sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena meliputi seluruh aspek hidup yang ada dalam diri individu, berupa kemampuan berpikir, bertindak, dan berperilaku, serta dilaksanakan guna kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia sebagai hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Nah, sekarang kita sudah mengetahui pengertian tentang budaya atau kebudayaan. Lalu, apakah keragaman budaya itu? Nah, apakah keragaman budaya itu? Keragaman atau cultural diversity adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, dan secara historis bangsa Indonesia memang berangkat dari keragaman. Keragaman budaya juga sebagai kekuatan khasanah budaya yang merupakan suatu keunggulan dan modal membangun bangsa Indonesia yang multikultural karena memiliki gambaran budaya yang lengkap dan bervariasi serta merupakan keseluruhan struktur-struktur sosial religi, di mana di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat yang ada di dalam sebuah masyarakat yang diwariskan
dari generasi ke generasi berikutnya. Keragaman budaya Indonesia merupakan potensi kekuatan dalam membangun kemandirian bangsa seperti tercantum dalam salah satu pidato Presiden Soekarno. Aku bangga dan gandrung pada pemuda Indonesia, gagah perkasa sebagai orang Aceh, pandainya orang Minang, ayu kemayunya orang Solo, tegarnya orang Sulawesi. Kita juga pernah mengalami masa Irian Barat yang mati-matian diperjuangkan kembali ke pangkuan Indonesia. Kita sekarang hidup di dunia dongeng dan kenyataan. Dongeng sebagai sesuatu yang indah berupa impian untuk mempersatukan Indonesia. Kenyataannya, tahun 1945, dongeng tentang persatuan dan kesatuan bukan omong kosong dan sudah menjadi nilai-nilai yang membudaya. Teman-teman, negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Sekarang kita akan mendalami tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa, memiliki sekitar 17.540 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni, yang menyebar ke sekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Indonesia juga memiliki luas wilayah sekitar 1.904.569 km persegi. Indonesia mempunyai 34 provinsi dan memiliki jumlah penduduk adalah sebanyak 272.229.372 jiwa berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021. Selain memiliki populasi padat dan wilayah luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama atau kepercayaan. Sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang kaya dengan ragam kebudayaan yang mencerminkan ciri khas daerahnya masing-masing. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri, yaitu Melayu. Indonesia adalah negeri yang kaya, gemah ripah loh jinawi. Kekayaan itu tidak sebatas pada hasil alam saja, tetapi juga pada ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, adat istiadat, lagu daerah, hingga makanan khas daerah. Sebelum lebih jauh lagi, apakah teman-teman tahu jenis-jenis keberagaman budaya di Indonesia? Di sini adalah contoh keragaman budaya Indonesia berdasarkan upacara adat. Contohnya, di Bali ada upacara kematian dengan membakar mayat atau dikenal dengan upacara ngaben. Di Sulawesi Selatan juga ada upacara kematian tertentu. Mayat akan diarak dan dimakamkan di goa-goa sekitar lereng gunung. Di Jawa ada mitoni dan di daerah lain ada upacara adat yang lain juga. Contoh keragaman budaya di Indonesia. Kesenian daerah, pertunjukan rakyat atau wayang, tari tradisional, lagu daerah, dan lain-lain.
Setiap suku bangsa pasti memiliki lagu daerah masing-masing. Ini beberapa contoh lagu daerah di Indonesia, yakni di DKI Jakarta ada Kicir-Kicir, Jali-Jali, di Jawa Tengah ada Gambang Suling, dan di Bali ada Putri Ayu, di Kalimantan Timur ada Indung-Indung. Contoh keragaman budaya Indonesia yakni rumah adat. Ada beragam rumah adat yang bisa ditemukan di Indonesia. Setiap rumah adat memiliki ciri khasnya masing-masing. Contoh rumah adat beserta asal daerahnya antara lain rumah Bolon dari Sumatera Utara, rumah Gadang Sumatera Barat, rumah Panggung di Jambi, rumah Joglo Yogyakarta, rumah Rakit Bangka Belitung, dan masih banyak contoh rumah adat lainnya di Indonesia. Budaya-budaya di setiap daerah tersebut dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal ini yang menjadi dasar timbulnya budaya nasional. Apa fenomena yang terjadi pada remaja generasi penerus bangsa sekarang? Yakni di era globalisasi, memudahkan masuknya budaya asing atau budaya barat, sehingga menyebabkan lunturnya kebudayaan yang dimiliki oleh suatu daerah. Yang kedua, kesadaran masyarakat. Minimnya kesadaran untuk mau menjaga kebudayaan yang mereka miliki, sehingga menyebabkan pengklaiman budaya Indonesia adalah terlambatnya dalam mematenkan suatu budaya. Yang ketiga, berkembangnya zaman. Semakin banyak perubahan dan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia. Yang keempat, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan sudah mulai luntur kebiasaan budaya sosialnya, seperti lunturnya sikap gotong royong, senyum sapa, musyawarah, dan lain-lain. Fenomena yang terjadi selanjutnya, yakni siswa hanya mengetahui budaya-budaya luar. Sebagian besar mereka mengetahui tentang kebudayaan luar tersebut karena adanya media elektronik dan alat-alat canggih lainnya, sehingga kebudayaan lokal yang mereka miliki tidak pernah diketahuinya. Selanjutnya adalah terkikisnya kecintaan terhadap tanah air dan budaya Indonesia. Anak-anak zaman sekarang cenderung lebih tertarik dengan hal-hal yang dirasa lebih menarik, seperti dance, band, menyanyikan lagu-lagu barat, dan sebagainya. Siswa juga lebih bangga dengan budaya luar negeri dibandingkan budaya tanah air Indonesia. Fenomena selanjutnya adalah remaja sekarang lebih menyukai hal-hal baru yang terlihat lebih menarik. Generasi sekarang cenderung lebih suka dan bangga dengan karya-karya asing. Hal-hal yang menurut mereka menarik tersebut belum tentu memiliki dampak yang baik bagi dirinya. Dan fenomena yang terjadi selanjutnya adalah pengaruh budaya asing yang semakin merajalela. Contohnya, remaja di Indonesia sekarang banyak sekali menyukai artis K-pop dan meniru pola hidup mereka yang glamor, serta film-film luar negeri secara tidak langsung. Drama-drama itu mengenalkan budaya-budaya mereka kepada masyarakat Indonesia. Itu tadi adalah fenomena-fenomena yang terjadi tentang kecintaan para remaja generasi Indonesia sekarang terhadap kelestarian budaya Indonesia. Dari permasalahan yang terjadi, kita sebagai pendidik generasi muda penerus bangsa Indonesia sudah selayaknya kita mengajarkan para peserta didik kita mulai sejak dini, yakni sekolah dasar, tentang pentingnya mengenal dan melestarikan keragaman budaya Indonesia. Berikut adalah cara mengenalkan keragaman budaya Indonesia kepada anak sekolah dasar. Lalu, apakah solusinya? Solusi cara mengenalkan budaya Indonesia. Yang pertama, guru
sebagai pendidik harus membantu peserta didik agar bisa melestarikan kebudayaan lokal yang mereka miliki, yaitu dengan di sekolah tentunya ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kebudayaan. Jadi, di sekolah harus mengadakan ekstrakurikuler. Contohnya tentang tarian, contohnya juga tentang mengenalkan alat musik daerah yang bisa dijangkau seperti calung, angklung, dan lain-lain. Yang kedua, mengenalkan budaya sebaiknya dikenalkan kepada anak sejak sekolah dasar, karena dengan mengenalkan budaya bangsa sejak kecil, menjadikan anak lebih mengenal bangsanya sendiri, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta anak terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, menggunakan metode memperkenalkan anak lewat permainan tradisional. Jadi, anak dapat bermain sambil belajar atau dengan mengajak anak ke tempat wisata, seni, dan budaya. Menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut, sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya sendiri dapat melestarikan kebudayaan Indonesia. Berikut adalah cara kita mengenalkan ragam budaya ke anak atau siswa. Yang pertama, mengajarkan berbagai bahasa. Mengenalkan keragaman budaya kepada anak bisa dimulai dengan mengajarkan anak bahasa daerah. Ini juga membantu kecerdasan linguistiknya. Yang kedua adalah mengunjungi pusat kebudayaan. Meskipun tidak melihat langsung daerah asal budaya tersebut, mengajak anak berkeliling di pusat kebudayaan dapat membantu anak mengetahui beragam budaya dan bangsanya sendiri. Misalnya, pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Yang ketiga, atau selanjutnya, mengenalkan budaya dan tradisi keluarga sendiri. Ada baiknya yang pertama dikenalkan adalah budaya dari keluarga sendiri, seperti apa saja yang masih dilakukan dan dijunjung tinggi hingga sekarang. Cara yang keempat adalah membacakan cerita. Bacakan atau membaca bersama buku tentang budaya atau cerita rakyat. Lakukan sebelum tidur dan juga bisa digunakan benda-benda untuk alat peraga. Selanjutnya adalah kenali berbagai makanan tradisional. Mengenalkan anak kepada berbagai makanan tradisional pun bisa membantu memperkaya kemampuan sensorinya dan diharapkan dapat membuat anak mudah beradaptasi di berbagai tempat kemudian hari. Selanjutnya adalah mengenalkan berbagai budaya dengan video. Melalui video-video atraktif yang ada di YouTube yang dibuat dengan tampilan visual menarik, melibatkan banyak gambar dan warna sehingga anak mudah mengingatnya. Yang terakhir adalah berikan contoh kepada anak. Berikan contoh kepada anak untuk saling menghormati dan menoleransi keragaman karena orang tua adalah role model terbaik bagi anak. Think globally and act locally merupakan sebuah kalimat yang pantas, kalimat yang sangat cocok untuk didengungkan dalam kehidupan sehari-hari agar kearifan lokal yang kita miliki ini tetap terjaga dengan baik. Selain itu, mari kita pegang teguh semboyan negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.